Baiklah, saya akan menjelaskan globalisasi ekonomi telah mengubah cara perusahaan beroperasi. Kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi membuat batas antar negara semakin kabur. Arus barang, jasa, modal, dan informasi kini bergerak bebas ke seluruh dunia. Akibatnya, perusahaan harus mampu bersaing bukan hanya di pasar lokal, tetapi juga di pasar internasional yang lebih luas dan lebih kompleks. Di tengah persaingan global ini, manajemen operasi internasional berperan penting untuk mengatur bagaimana perusahaan memproduksi barang dan jasa secara efisien di lintas negara. Tujuan utamanya adalah memastikan semua kegiatan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pelayanan, berjalan efektif, efisien, dan saling terintegrasi di seluruh dunia. Melalui manajemen operasi yang baik, perusahaan dapat mencapai efisiensi biaya, menjaga kualitas, serta menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Dengan kebutuhan pelanggan global, dengan strategi ini, perusahaan dapat menjaga reputasi global dan meningkatkan kepuasan pelanggan di berbagai negara. Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke konsep, sifat, dan ruang lingkup manajemen operasi internasional. Manajemen operasi internasional adalah proses mengelola kegiatan produksi dan jasa di berbagai negara untuk mencapai efisiensi dan keunggulan global. Menurut Friska Fauzia Umardi dan Hendra Ibrahim, manajemen operasi internasional mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi produk atau jasa bernilai ekonomi lintas batas negara. Sementara menurut Fahruazi, manajemen ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian proses produksi di berbagai negara sesuai kebutuhan pasar global. Manajemen operasi internasional memiliki 4 sifat utama. Yang pertama, kompleks karena melibatkan banyak negara dengan budaya dan kebijakan yang berbeda. Yang kedua, terpadu secara global. Semua proses produksi, distribusi, dan logistik harus terkoordinasi di seluruh dunia. Yang ketiga, dinamis dan adaptif. Karena lingkungan bisnis global berubah sangat cepat. Yang keempat, multikultural dan kolaboratif. Karena harus mampu bekerja sama lintas budaya dan negara. Sementara itu, ruang lingkup manajemen operasi internasional terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama, aspek struktural, yaitu seperti lokasi pabrik, kapasitas, dan teknologi. Yang kedua itu ada aspek fungsional, yaitu perencanaan, pengawasan, dan evaluasi proses. Dan yang ketiga ada aspek lingkungan, seperti kondisi politik, sosial, ekonomi, dan teknologi di tiap negara. Ketiga aspek ini sangat penting dan saling terhubung untuk membentuk sistem operasi global yang efisien dan fleksibel. Baiklah, saya Dava Ananda. Dalam konteks globalisasi, penerapan manajemen produksi menjadi faktor penting untuk menjaga efisiensi dan daya saing perusahaan. Ada beberapa langkah penting dalam penerapannya. Yang pertama yaitu menentukan lokasi produksi strategis dengan mempertimbangkan biaya tenaga kerja, bahan baku, dan akses pasar. Yang kedua, menggunakan teknologi modern seperti otomatisasi, robotik, dan smart manufacturing untuk menjaga produktivitas dan kualitas. Yang ketiga, mengelola rantai pasok global atau global supply chain, bahan baku dari satu negara produksi di negara lain dan didistribusi ke seluruh negara. Yang selanjutnya, menstandarkan kualitas internasional seperti ISO 9001 agar produk diterima di semua negara. Bersifat fleksibel terhadap perubahan lingkungan bisnis seperti
fluktuasi nilai tukar, dan kebijakan perdagangan. Penerapan ini membuat perusahaan multinasional mampu menekan biaya, menjaga efisiensi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar internasional. Terima kasih. Baik, saya Vanessa Octavia akan melanjutkan dengan NIM C1B024028. Baik, untuk selanjutnya itu ada operasi jasa internasional. Jadi, operasi jasa internasional itu berfokus pada pelayanan dan pengalaman pelanggan di pasar global. Nah, untuk ciri utamanya itu ada, yang pertama itu ada tidak berwujud atau intangibility. Terus yang kedua ada tergantung pada SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga ada diproduksi dan dikonsumsi bersamaan. Dan yang keempat ada sulit ditandarkan dengan antar negara. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan utamanya. Ada perbedaan budaya dan juga bahasa, itu adalah tantangannya. Yang kedua ada regulasi dan hukum yang berbeda, itu juga termasuk kepada tantangannya. Yang ketiga menjaga konsistensi kualitas layanan di berbagai cabang dunia. Nah, yang terakhir saya akan membahas strategi yang dapat diterapkan antara lain. Yang pertama itu ada pelatihan dan lintas budaya dan juga bahasa bagi karyawan. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi digital seperti sistem layanan berbasis data. Yang ketiga ada monitoring kualitas layanan secara real time. Dan yang terakhir itu ada inovasi berkelanjutan agar layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan secara global. Nah, dengan strategi ini perusahaan dapat menjaga reputasi dan juga secara global dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan di berbagai negara. Baik, itu tadi materi dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Utri Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal penting dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua kualitas, dan yang ketiga ada pengelolaan informasi. Ketiga hal ini punya peran besar dalam menjaga kelancaran dan keberhasilan operasional suatu perusahaan. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan produktivitas. Jadi, produktivitas itu bisa dibilang ukuran seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya buat menghasilkan produk atau layanan. Dalam bisnis internasional, produktivitas nggak cuma tentang hemat biaya, tetapi juga tentang gimana caranya perusahaan bisa tetap efisien di berbagai negara dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu yang pertama yaitu merencanakan sumber daya dengan baik, mulai dari tenaga kerja, bahan baku, sampai dengan teknologi supaya semua berjalan dengan efektif. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi dan sistem otomatis seperti ERP supaya proses produksi dan distribusi bisa dikontrol secara real time dan lebih cepat. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi kinerja secara rutin lewat indikator seperti KPI. Yang keempat memberikan pelatihan dan motivasi ke karyawan karena SDM yang terampil dan semangat kerja itu berpengaruh terhadap hasil kerja. Nah, yang terakhir yaitu bersikap fleksibel karena setiap negara mempunyai aturan dan pasar yang berbeda-beda. Jadi perusahaan harus bisa menyesuaikan. Selanjutnya kita bahas tentang kualitas. Kualitas ini penting banget karena menentukan kepercayaan pelanggan di berbagai negara. Produk yang berkualitas itu bukan cuma hanya produk yang bagus, tetapi juga harus yang aman, konsisten, dan sesuai dengan harapan konsumen. Nah, beberapa strategi yang bisa dipakai perusahaan untuk menjaga kualitas antara lain, yang pertama yaitu dengan menggunakan standar internasional seperti Six Sigma. Yang kedua yaitu menggunakan Total Quality Management yang melibatkan seluruh karyawan. Yang ketiga yaitu continuous improvement berdasarkan umpan balik pelanggan dan pemanfaatan teknologi ERP untuk memantau kualitas secara real time. Nah, yang terakhir yaitu ada pengelolaan informasi. Ini juga penting banget karena informasi jadi dasar buat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Apalagi kalau perusahaan punya cabang di banyak negara, koordinasi antar tim itu harus lancar. Beberapa hal yang dilakukan perusahaan misalnya, yang pertama yaitu menggunakan sistem informasi terintegrasi seperti ERP atau SCM supaya semua data dan berbagai cabang bisa terhubung dengan satu sistem.
Yang kedua yaitu menganalisis data operasional buat tahu tren pasar, kebutuhan pelanggan, atau efisiensi proses kerja. Yang ketiga yaitu mendistribusikan informasi dengan cepat dan tepat, biar semua bagian perusahaan bisa bergerak secara selaras. Yang keempat yaitu menjaga keamanan dan keakuratan data, karena data yang bocor atau salah bisa bikin keputusan jadi keliru. Dan yang terakhir yaitu melakukan perbaikan secara terus-menerus berdasarkan data, biar perusahaan bisa tetap adaptif dan terus berkembang. Halo, saya Muna Aprilia. Logistik dan rantai pasokan internasional merupakan fondasi utama dalam manajemen operasional global. Tanpa sistem logistik yang terintegritas, perusahaan akan kesulitan memastikan barang sampai tepat waktu dalam kondisi baik dengan biaya yang efisien. Logistik internasional mencakup pergerakan barang, jasa, serta informasi lintas negara melalui berbagai moda transportasi seperti laut, udara, dan darat. Setiap moda memiliki keunggulan masing-masing. Sementara itu, manajemen rantai pasokan seperti SCM berperan dalam menghubungkan pemasok, produsen, distribusi hingga pelanggan akhir. Tujuannya adalah agar seluruh proses dari bahan baku, harga produk sampai ke tangan konsumen berjalan secara efisien. Aspek penting logistik global adalah 1. Infrastruktur transportasi dan perdagangan internasional. 2. Pemilihan modal transportasi berdasarkan biaya, waktu, dan risiko. Ketiga, pengemasan internasional yang aman dan sesuai dengan standar global. Keempat, pemanfaatan zona perdagangan bebas untuk efisiensi biaya dan pajak. Kelima, penggunaan outsourcing logistik untuk menekankan biaya dan meningkatkan fokus perusahaan pada kompetisi ini. Kesimpulannya, keberhasilan manajemen operasional sangat bergantung pada integrasi seluruh aspek operasional, mulai dari produk, jasa, kualitas, produktivitas, informasi, harga logistik, dan rantai pasok. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan tidak hanya mampu mencapai efisiensi global, tetapi juga memperkuat daya saing internasional dan bertahan menghadapi dinamika pasar dana yang terus berubah.